itu bingung untuk siapa yang akan meletakkan batu di tempatnya itu seperti semula. Kemudian mereka itu sepertinya mengadakan sayembara, yaitu dengan keputusan siapa yang paling pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu. Tapi ternyata ya, yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu adalah Muhammad Muda, kan itu ya, Muhammad Muda. Akhirnya beliau itu menjadi hakam, bukan hakim tapi hakam, mediator ya. Mediator. Kalau hakim ya hakim. Ya, Nabi memberikan ya mereka mengangkat sebagai hakam ya, untuk siapa orang yang paling berhak untuk meletakkan batu di tempatnya itu. Akhirnya Rasulullah itu ya melaksanakan kelakuan itu, tugas itu dengan mendapat persetujuan dari bangsa Quraisy yang lain, dan beliaunya melaksanakannya dengan cukup adil. Dikatakan adil, beliau itu menghamparkan selendangnya, terus beliau mengangkat batu diletakkan di selendang itu. Kemudian Nabi masih ya mempersilahkan kepada pembesar-pembesar mereka Quraisy itu untuk ikut bersama-sama membawanya ke tempat yang dimaksudkan itu. Setelah nyampe di tempat yang dimaksudkan, baru Nabi mengambil dengan tangannya sendiri, terus beliaunya itu meletakkan dengan sendirinya. Jadi padahal andai kata Nabi itu termasuk orang yang besar kepala, misalnya karena diangkat menjadi hakam, mestinya dari awal itu sudah langsung diangkat sendiri terus diletakkan di tempat semula, kan kayak gitu. Tapi karena tak mau meninggalkan yang namanya gotong royong di tengah-tengah masyarakat ya, agar mereka itu merupakan apa ya, mendapat kebagian juga dalam kebaikan, maka beliaunya itu hampar apa, selendangnya dihampar, batu di atasnya, ayo siapa pemimpin-pemimpinnya gitu. Ada 4 orang ya, itu sambil setiap pojok itu diangkat. Nabi tidak ikut cawe-cawe di situ. Setelah nyampe di tempatnya itu baru Nabi ngangkat dengan sendirian terus diletakkan di tempatnya itu. Karena Nabi itu termasuk orang yang besar kepala atau orang yang tidak melakukan, tak mau gotong royong, mestinya ya karena sudah mendapat kepercayaan langsung diangkat sendiri, letakkan, selesai, kan kayak gitu. Tapi beliaunya itu tidak mau ya meninggalkan yang namanya gotong royong itu, yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Allah juga memerintahkan, ada ungkapan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala belum ada itu masih, karena belum diangkat jadi nabi kan, turunnya itu setelah jadi nabi, kan kayak gitu. Jadi berarti betapa pentingnya yang namanya ta'awun itu dalam urusan kebaikan, kan kayak gitu. Walaupun punya kemampuan ya tidak dilakukan sendirian, tidak, tapi pasti memerlukan gotong royong, kan kayak gitu. Ini termasuk akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Muhammad Muda, yang sebentar lagi beliaunya itu akan diangkat menjadi nabi, kira-kira seperti itu. Wa bi sanati saminati wassalasin, dan adalah pada tahun 38 kanatil irhasatu, ada beberapa sumber kebaikan. Wahia, adapun irhas itu muqaddimatun nubuwati, adalah merupakan pendahuluan kenabian. Apa di antara irhasnya itu ya, tanda-tanda sumber kebaikan yang muncul dari Nabi itu, dari Muhammad Muda itu, fakana yaraddu wan nur, maka ada beliau itu adalah melihat kepada cahaya, wan nur, dan ya nur ya, dan nur sama ya, wa yasma'u sauta, dan beliau mendengar suara, wala yara ahadan, dan beliau tidak melihat kepada seseorang yang bersuara. Tahu-tahu ada suara, tahu-tahu ada cahaya, kan kayak gitu. Wa kana yakhlu fi ghari Hira, dan ada beliau itu ya, bersemedi ya, di Gua Hira ya.
itu melakukan apa yang menjadi kebiasaan nenek moyang beliau sebelumnya. Jadi irhas itu adalah andai kata sudah jadi nabi, yaitu disebut dengan mukjizat. Tapi karena belum jadi nabi, ya, apa-apa yang luar biasa itu bagi orang yang calon nabi seperti beliau, ya, itu disebut dengan irhas, ya. Jadi sumber kebaikan yang mulai tampak bahwa orang itu akan menjadi orang baik ke belakang, kan kayak gitu. Disebut dengan irham. Jadi muqaddimah atau pendahuluan dari seorang nabi seperti itu. Kalau sudah jadi nabi nanti bukan irhas lagi, tapi namanya itu mukjizat. Itu bedanya. Jadi kalau irhas itu sesuatu yang luar biasa, itu berada di tangan calon orang seperti nabi ini, tapi belum diangkat jadi nabi. Tapi kalau mukjizat sesuatu yang luar biasa yang terjadi setelah orang itu diangkat menjadi nabi. Jadi antara kebiasaannya yaitu bersemedi di Gua Hira dalam setiap tahunnya itu 1 bulan, mulai dari setengah bulan sampai 1 bulan kadang-kadang. Ya bawa bekal, kan sudah beristri, beliau itu sudah beristri. Sampai di tahun yang biasa dilakukan, ya setiap tahunnya itu ya pergi ke Gua Hira itu. Jauh dari kediamannya, itu jauh. Semedi di situ. Ya cari kebaikan. Yang andai kata orang biasa itu kan cari wangsit, ya, cari wangsit. Minta nomor atau gimana kan kayak gitu, ya. Tapi Nabi enggak cari kayak gitu, ya. Togel-togel itu kan banyak yang semedi di bawah pohon besar kadang-kadang, ya. Dapat nanti mimpi ular, mimpi apa kan kayak gitu, ya, nanti akan ada yang diberikan katanya seperti itu. Dan Nabi bukan seperti itu, ndak, ya. Jadi mencari ketenangan, semedi di sana itu mencari ketenangan sambil berpuasa selama 1 bulan, yang pada akhirnya bulan di mana Nabi bersemedi itu dipilih oleh Allah dijadikan bulan Ramadan, ya. Dipilih oleh Allah jadi bulan Ramadan itu, terus akhirnya ada kewajiban puasa setelah beliaunya itu menjadi nabi, kan kayak gitu. Ibarat Ramadan itu adalah bulan yang biasa Nabi berpuasa yang sebelumnya. Tapi bukan puasa Ramadan. Bukan, Ramadan belum wajib kok. Ramadan kan wajibnya tahun kedua Hijriah, masih jauh. Tapi dipilih oleh Allah, jadi bulan yang biasa Nabi semedi di Gua Hira, ya, itu dipilih oleh Allah ditetapkan bulan Ramadan, sampai diwajibkan puasa Ramadan itu. Mendapat penghargaan dari Allah. Jadi bulan pilihan Nabi dapat penghargaan dari Allah, ditetapkan sebagai bulan yang terhormat, kan gitu, ya, bulan terhormat. Itu setiap bulan, pasti setiap bulan ya bawa bekal. Kalau bekalnya sudah habis pulang dulu, ya, nanti ngambil bekal balik lagi sampai 1 bulan, ya. Setelah itu baru biasa lagi ada di rumah, kan kayak gitu. Jauh dari kediamannya tuh jauh, dan gunungnya juga besar, ya. Kalau orang biasa, orang normal itu jalan ke gua itu dari bawah sekitar 2 jam. Kalau orang sehat, ya, 2 jam sampai baru ke atas, ya. Wa fil arba'in, dan pada tahun 40, ya, ja'ahul amin, ya, datang kepada beliau siapa? Al-Amin, ya, orang yang dapat kepercayaan, yaitu Jibril. Birisalatil Malikil Jalil, dengan membawa risalah dari Al-Malik Al-Jalil, yakni Allah. Wa kana mabda'un nubuwah fima dzukira, ya, yaumal isnaini. Ada permulaan terangkatnya beliau menjadi nabi itu fima dzukira, sesuai dengan keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Yaumal isnain adalah terjadi pada hari Senin
ada kesamaan lagi dengan lahirnya hari Senin, hijrahnya hari Senin, wafatnya Senin, diangkatnya jadi Nabi Senin. Ya, soal tanggal berbeda ya biasa, tahun berbeda ya biasa. Yang penting harinya itu sama, ya. Sama. Wabis sanatil ula minan nubuwati, di tahun pertama dari nubuwah diangkat Nabi menjadi Nabi, ya. Aslamat Khadijatu wa Ali wa Zaid bin Harisa wa Abu Bakrin, telah memeluk agama Islam yaitu Siti Khadijah dan Sayyidina Ali dan Zaid bin Harisa yaitu putra angkatnya Nabi, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar. Empat orang ini adalah sama-sama orang yang pertama kali memeluk agama Islam, ya. Tapi dari versi yang berbeda, kan kayak gitu. Jadi kalau umpama Anda ditanya siapa sih orang yang memeluk agama Islam pertama kali, kita menjawab Sayyidina Ali, ya benar, ya. Kita menjawab Abu Bakar, ya benar, ya. Menjawab Zaid bin Harisa juga benar, ya. Menjawab Siti Khadijah juga benar, ya. Kalau pertanyaannya itu umum, ya. Tapi kalau pertanyaannya sudah menukik, ya, siapa sih orang yang masuk Islam pertama kali dari orang dewasa, ya jelas Abu Bakar. Dari perempuan ya dari itu, kan gitu. Semuanya ini orang pertama dalam Islam, ya. Orang pertama dalam Islam itu sama-sama memeluk agama Islam pada tahun pertama nubuwah, pada waktu baru diangkat menjadi Nabi. Keempatnya ini adalah sama-sama percaya dengan terangkatnya beliau sebagai Nabi itu. Zaid bin Harisa ini ya jadikan putra angkat. Kalau dulunya itu kan budak, ya. Budak dimerdekakan terus jadi putra angkatnya, kan gitu. Wabis sanati salisati minan nubuwah, dan di tahun ketiga dari kenabian, karena idharud da'wati ilallahi ta'ala, ada apa menampakkan ajakan ilallahi ta'ala kepada Allah, linuzuli qawlihi subhanahu wa ta'ala, karena turunnya ayat Al-Quran, ya. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil jahilin, terangkanlah olehmu Muhammad bima tu'maru, sesuai dengan apa yang Anda diperintahkan, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah Anda, ya, anil musyrikina, dari orang-orang musyrik. Ini sudah mulai SK Risalah, berarti ini turunnya ayat Al-Mudassir itu, ya ini Al-Mudassir, ya, itu sebagai SK Risalah, ya. Kalau Iqra itu sebagai SK Nubuwah, jadi berarti ada dua SK yang diterima oleh Nabi, ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama ayat yang pertama kali turun, ya. Cuman di versi yang berbeda, kan kayak gitu, versi yang berbeda. Jadi Iqra itu SK nubuwat pertama kali turun sebagai SK kenabian, tapi Al-Mudassir, ya, itu sudah mulai SK risalahnya, risalahnya. Itu di antara ayatnya ini, fasda bima tu'maru wa rid anil musyrikin, anil musyrikin. Ya, sebetulnya yang kedua, Al-Mudassir yang kedua. Cuma kalau dilihat dari segi urutan sama-sama mengandung tujuan tertentu, ya bisa dikatakan yang pertama juga itu. Tapi versinya beda, versinya beda. Dalam mana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu, wallahu alam. Al-Fatihah.